Karena penyakit itu dua. Ada penyakit jasmani, penyakit rohani. Penyakit jasmani jelas, sakit perut, mules, tangan kesleo, dan lain-lain. Penyakit rohani, sombong, ria, iri, dengki, termasuk hasad. Bedanya begini, kalau penyakit jasmani biasanya yang bersangkutan merasa tahu, orang lain nggak tahu. Kalau penyakit rohani, penyakit hati, yang bersangkutan nggak tahu, nggak merasa, tapi orang lain tahu. Contoh nih, penyakit jasmani, saya lagi mules nih perut, saya tahu, pemirsa tahu nggak? Nggak tahu, ini nggak? Nih tangan saya keseleo nih, pegal banget. Pemirsa tahu nggak? Nggak tahu, saya tahu. Itu penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani, penyakit hati terbalik. Penyakit hati itu sombong, hasad, iri, dengki. Biasanya yang bersangkutan nggak tahu, orang lain tahu. Ada orang lewat, apa yang kita bilang tuh? Orang sombong banget. Dia bilang, sombong apaan? Kayak saya nih. Ini kan Sasaroni sombong amat. Sombong apaan? Saya biasa-biasa aja, bro. Iya, sombong antum Ustadz. Sombong di mana saya? Gitu. Orang lain tahu, merasa. Yang bersangkutan nggak merasa. Itu bedanya penyakit jasmani dengan penyakit hati, penyakit rohani. Ada penyakit namanya hasad, crab mentality, mentalitas kepiting. Apa tuh maksud mentalitas kepiting? Begini ceritanya. Kepiting tuh, kalau ditaruh dalam satu ember, di ember ada beberapa ekor kepiting, 4, 5, 6, 7, 8 ekor kepiting. Kalau beberapa ekor kepiting dimasukkan dalam satu ember, dan biasanya kepiting yang paling atas berusaha untuk kabur, berusaha untuk keluar dari ember. Jika sekumpulan kepiting diletakkan di ember, dan salah satu dari mereka ingin keluar dari wadah tersebut, kepiting yang lainnya yang di bawah biasanya akan menjepit tuh kepiting, ditarik ke bawah. Dalam istilah psikologi, disebut sebagai crab mentality, atau mentalitas kepiting. Crab mentality analogi dari perilaku egois dan iri terhadap kesuksesan orang lain. Jadi tidak ingin orang lain sukses gitu. Jadi kalau orang lain sukses, dia berusaha menggagalkannya. Kayak tadi, ada kepiting yang mau keluar dari ember, ditarik lagi ke bawah gitu. Namanya hasad. Nggak senang melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Iya nggak? Iya kan? Bahasa Al-Quran tuh, ya kan Al-Quran mengatakan in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau engkau mendapatkan kesenangan, mereka susah. Kalau engkau mendapatkan kesusahan, mereka senang. Ali Imran 120. Ini penyakit hati nih. Ya enggak? Jadi dia nggak senang orang lain, dia nggak senang orang lain sukses, berhasil, dia berusaha menggagalkan. Jadi kalau ada yang mau naik ke atas, ditarik ke bawah. Dulu kita masih kecil ngejar layangan, ya enggak? Begitu layangan putus kita kejar nih, ada yang bawa galah tuh, ada yang bawa kayu, kita ngejar-ngejar tuh, ya enggak? Begitu kita ngejar-ngejar, ya enggak? Dari jauh tuh layangan putus, tiba-tiba ada orang lain yang dapat, kagak redo kita, ya enggak? Kita apain tuh layangan, kita geprak, ya kan? Kita robekin rame-rame. Kalau aku tidak bisa mendapatkan, kamu juga nggak usah. Begitu tuh. Ada orang yang modelnya begini nih. Nggak senang dengan keberhasilan orang lain. Tadi kata Quran, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Giliran engkau mendapatkan kesenangan, dia galau, sedih. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Giliran engkau mendapatkan kesulitan, musibah, bencana, dia gembira. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ali Imran 120. Ada nasihat orang tua zaman dulu. Begini nasihatnya. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Jadilah baik tanpa menjelek-jelekan orang lain. Jadilah benar tanpa menyalah-nyalahkan orang lain. Ini nasihat orang tua zaman dulu. Bagus. Silakan maju, jangan nyingkirin orang dong. Naik, jangan injak orang, jangan jatuhin orang. Berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Begitu. Maksudnya silakan bahagia, tapi jangan di atas penderitaan orang lain dong. Boleh baik, jangan jelek-jelekin orang. Boleh benar, jangan menyalahkan orang lain. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh nggak bersaing? Boleh, tapi bersaing yang sehat.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan makna hasad. Al-hasad huwa tamanna zawalun ni'mah an sahibiha sawa'un kanat ni'matu dinin aw dunya. Hasad adalah ketika seseorang berangan-angan agar nikmat yang orang punya hilang. Agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang, baik nikmat agama ataupun nikmat dunia. Ya kan? Dia pengen kalau orang mendapatkan kenikmatan hilang. Nabi Muhammad SAW banyak yang hasad sama beliau. Ya kan? An-Nisa 54. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mengapa sih mereka hasad sama Nabi? Kan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Quran, menjadi nabi. Padahal nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan wahyu. Nabi-nabi sebelumnya juga jadi nabi. Ada orang yang hasad. Bahkan di Quran Allah menjelaskan kenapa sih orang-orang yang ahli kitab membenci Islam. Kadang-kadang Allah mengatakan wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Orang-orang ahli kitab menginginkan agar kalian kembali keluar dari hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian. Mereka ingin kita kembali jahiliyah lagi, ingin kembali kufur lagi. Kenapa mereka begitu? Hasadan min indi anfusihim. Lantaran sikap hasad yang ada pada diri mereka. Ini bahayanya hasad nih. Bahayanya hasad ya. Orang tuh kalau udah hasad bahaya. Qabil dengan Habil. Itu Qabil tega ngebunuh adiknya si Habil. Gara-gara apaan? Hasad. Ini enggak? Bahaya nih sifat hasad. Bahaya sifat hasad. Sampai Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kata Nabi, jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling buang muka, jangan saling memutuskan ikatan, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Sampai kata Nabi, beliau mengatakan, iyyakum wal hasad. Hati-hati kamu dengan sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati dengan sifat hasad. Hasad itu bisa menghabiskan pahala ibadah kita sebagaimana api bisa menghanguskan, menghabiskan kayu yang kering. Kayu kering, kena api, kebakar, habis semua. Makanya kita Ramadan nih. Kita Ramadan, kita puasa. Kalau kita hasad, habis pahala Ramadan kita. Kita